Martin selaku fasilitator saya dan Pak Kolidu Sukri selaku pengajar praktek saya. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik dan bersama rekan saya Bu Berlian. Gitu, pada hari ini saya akan melakukan tahap pertama yaitu praobservasi. Berikut ini kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Berlian. Selamat pagi Bu Anis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasanya masih lancar Bu? Alhamdulillah lancar Bu Anis. Jenengan hari ini repot apa gimana Bu? Agak longgar. Agak longgar. Terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya mau ngajak ngobrol-ngobrol sebentar, bisa ya Bu? Iya bisa Bu, silakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya mau mengadakan supervisi akademik ke pembelajarannya Bu Berlian. Nah, sekarang ini tahapnya yaitu tahap praobservasi. Jadi untuk tahap praobservasi ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan dan strategi pembelajaran untuk pembelajaran observasi nantinya gitu ya Bu. Iya Bu. Kalau boleh tahu, saya ingin tahu harapan Bu Berlian untuk kegiatan supervisi akademik ini apa Bu? Kalau dari saya sendiri berharap pada sesi ini kita bisa sharing pengalaman baik dari Bu Anis ke saya maupun saya ke Bu Anis, sekaligus mendapatkan umpan balik dari Bu Anis tentang proses pembelajaran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Nanti coba saya bantu ya Bu. Kira-kira untuk itu saya juga berharap saya ketika observasi nanti panjenengan tidak terbebani gitu, karena saya kan akan ikut panjenengan di dalam kelas. Kalau boleh tahu besok materinya tentang apa sih Bu? Untuk besok jadwal saya di kelas 10 materinya sendiri itu tentang paket tracer, mata pelajaran dasar kejuruan. Dasar kejuruan paket tracer. Dari materi itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya sendiri agar anak ini bisa mendesain dari jaringan lokal. Oh, biar bisa mendesain jaringan lokal. Terus kira-kira Bu Berlian sudah melakukan persiapan apa aja nih Bu untuk pembelajaran itu paket tracer itu? Untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan seperti laptop, terus kemudian LCD, terus kemudian ada besok materinya pakai tracer. Jadi itu butuh software untuk menginstalnya. Nah itu sudah saya siapkan juga. Oh, jadi butuh aplikasi yang untuk diinstal itu, terus butuh LCD proyektor sama laptopnya anak-anak itu ya Bu. Sama lembar kerja juga. Oh, lembar kerja juga. Terus biasanya nih Bu, kan ketika proses pembelajaran itu kan mesti ada mungkin kesulitan untuk menyampaikan materi gitu ya. Terus anak-anak juga kesulitan menangkapnya. Hal itu berkaitan dengan apa sih Bu? Karena gaya belajar siswa kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang gaya belajarnya itu pakai audio, terus ada juga yang pakai visual juga, ada juga yang kinestetik. Oh, jadi dari profil belajar siswa ya, karena siswa kita itu kan beragam, terus minatnya juga beragam. Jadi sebagai guru kita itu ingin memfasilitasi biar kebutuhan belajarnya itu terpenuhi ya Bu. Terus biasanya untuk memenuhi kebutuhan belajar yang profil belajar yang macam-macam itu strateginya jenengan apa sih Bu? Untuk memenuhi kebutuhan profil gaya belajar yang berbeda-beda itu strategi saya menyediakan media-media pembelajaran yang menarik Bu. Seperti contohnya tadi kan pakai LCD proyektor. Nah itu kan kita bisa menampilkan visualnya di situ, terus kita juga bisa menampilkan video sehingga ada audionya juga. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk bagus sekali ya Bu. Kira-kira bisa nggak sih diceritakan besok itu rencananya kegiatannya itu mau anak-anak mau diajak ngapain gitu, coba sedikit aja. Untuk kegiatannya besok itu anak-anak mau saya ajak praktek yang tentang paket tracer itu. Jadi nanti awal pembelajaran itu saya terangin sedikit apa itu paket tracer, terus kemudian saya kasih saya kasih contoh, kita kasih cara menginstalnya paket tracer itu. Terus kemudian setelah saya kasih contoh, barulah anak itu mempraktekannya sendiri. Keren sekali ya Bu Berlian ini. Kalau dilihat dari penjelasannya itu kayaknya panjenengan sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi gitu loh, memfasilitasi
murid kita yang macam-macam beragam itu dengan strategi yang macam-macam. Terus kan biasanya ya Bu, gitu tuh kan siswa itu kita sudah memfasilitasi dengan sesuai gaya belajarnya, tapi kan biasanya mesti adalah 1 atau 2 anak yang kurang semangat gitu. Coba Bu Berlian biasanya dengan ajak apa sih gitu biar mereka semangat gitu strateginya. Oh, kalau kurang semangat mungkin bisa di CCTV belajar melalui video-video gitu. Jadi kan yang kurang semangat jadi semangat. Terus kalau kayak gitu ya itu kita sisipin apa itu kayak tepuk-tepuk gitu. Tepuk-tepuk ice breaking gitu game gitu. Gitu. Anak-anak itu walaupun SMK masih suka ya Bu kayak game-game gitu ya. Kalau memang mau ngantuk gitu ya Bu, kita ajak gitu biar dia ngantuk. Wajar, anak-anak kita kan istimewa ya Bu. Nah ini tadi kan Bu Berlian sudah menceritakan perencanaan, persiapan, strateginya, terus besok itu mau ngapain. Nah kalau terkait supervisi akademik ini, Bu Berlian mau meningkatkan kompetensi apa sih Bu? Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menyampaikan materi agar siswa bisa dengan gampang memahaminya. Saya mencoba membuat pembelajaran yang menarik agar materinya sendiri disampaikan dan dapat tersimpan lama di memori mereka. Terus kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan emosional saya. Kenapa kok emosinya ada apa dengan emosinya? Jadi kadang kan anak-anak itu Bu, ada yang sing tugas, ada yang enggak. Nah itu saya pengen mengatur emosi saya biar tidak marah-marah. Iya Bu, kita kan manusiawi ya Bu, kadang itu kan emosi itu muncul apalagi kalau bad mood gitu ya. Iya. Kalau pas waktu tertentu. Iya. Kalau saya lihat tadi Bu Berlian mau meningkatkan kompetensi pendidik sebagai yaitu pedagogi, profesional, terus juga kompetensi kepribadian dan sosial ya untuk menghadapi keberagaman siswa itu. Terus semoga nanti saya bisa bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terus gimana sih untuk mengembangkan itu selama ini Bu Berlian pengennya itu strateginya apa? Oh, strateginya sendiri saya berusaha menyiapkan materi pembelajaran yang lebih baik dengan media pembelajaran yang interaktif. Terus kemudian untuk mengelola emosinya gimana? Untuk mengelola emosinya sendiri itu saya biasanya tarik nafas, terus kita keluarkan. Kita Iya, cakep, bagus sekali ya Bu. Kira-kira pelaksanaannya observasi itu Bu Berlian siapnya kapan? Oh, untuk pelaksanaannya besok saya ada jadwal, mungkin bisa besok. Oh, besok sekalian ya. Tadi materinya dan media pembelajarannya juga sudah siap ya Bu. Sudah siap. Oke, semoga besok pembelajarannya berjalan lancar dan saya bisa melakukan observasi di kelas panjenengan ya Bu. Oke, terima kasih Bu Berlian. Oke, demikianlah kegiatan coaching untuk supervisi akademik dalam tahap praobservasi bersama rekan saya Bu Berlian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai paket tracer. Kita akan praktik tentang paket tracer. Sebelum memulai praktikum, kita bagi kelompok dulu menjadi 5 kelompok. Nah, dulu ya. Nah, untuk membagi kelompoknya, ini kelompok 1 ada Dinda, Latifa, Aziza, sama Laila. Kemudian yang kelompok 2 itu ada Rizka, Hana, Jana, sama Kalimatus Sengaja. Kemudian kelompok 3 ada Faza, Aprilia, sama Hija.
Kelompok 4 ada Intan, Putri sama Yasiti. Kelompok 5 ada Maza, Sri sama Najat. Silahkan kalian berpindah sesuai kelompoknya. Udah sesuai kelompoknya? Kemudian saya akan membagikan ini lembar kerjanya yang bakal kalian kerjain. Udah dapat lembar kerja semua? Nah itu silahkan kalian baca yang bagian paket tracer. Nanti hari ini kita mulai install dulu paket tracernya, kemudian kita baru praktek ya. Hitungnya sama bacaan terlebih dahulu. Oke. Udah dibaca? Udah. Kira-kira apa sih paket tracer itu? Ayo, angkat tangan. Raise your hand. Iya, silakan. Merupakan salah satu software aplikasi yang biasa digunakan untuk seorang administrator jaringan yang diorientasikan penggunaannya pada diskon hardware seperti router, switch, dan server. Ya, benar. Jadi paket tracer itu merupakan software aplikasi yang digunakan oleh seorang network engineer untuk membuat suatu desain jaringan. Tuh. Kemudian kita lanjut masuk ke install ya. Itu langkah-langkahnya itu ada langkah-langkah instalasi. Tapi sebelumnya silahkan kalian copy dulu softwarenya. Ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Waduh, ya. Gimana, udah ke kopi semuanya? Ada kendala saat mengkopi? Kalau ada, sekarang silakan sampai buka softwarenya yang udah dikopi tadi dengan cara klik 2 kali. Kita akan lihat di proyektor juga. Klik 2 kali. Kita akan melakukan instalasi. Klik 2 kali, terus kemudian ketika ada kotak dialog, do you want allow this app to make change to your device, itu pilih yes. Udah. Terus selanjutnya silakan ketika ada kotak dialog bisa tangan klik next saja. Next. Nah ini pilih accept, terus kemudian next terus sampai finish. Gimana, ada kendala? Ada yang udah selesai install?
Sudah semua? Nah, kalau sudah, silahkan sampai buka sumber aplikasi yang sudah kalian install tadi. Nanti bakal muncul kayak gini. Ketika sampai buka, kayak sebelum muncul kayak gini, nanti kalian disuruh memasukkan email sama password. Apabila kalian tidak punya email sama password, silakan kalian daftar dulu atau register terlebih dahulu. Karena ini saya sudah register, jadi ini sudah terbuka halaman dari si diskonya. Gimana, sampai sini ada pertanyaan? Untuk cara instalasi? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti untuk prakteknya di diskonnya kita lakukan pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau ingin menyampaikan kesimpulan dari hari ini? Kesimpulannya? Belajar tentang menginstal. Angkat tangan dulu. Raise your hand. Raise your hand. Ayo, satu anak. Ya, Belajar menginstal paket Tracer. ya, kesimpulannya saat pembelajaran kita hari ini, kita mengenal paket tracer dan kita juga belajar gimana sih cara menginstal paket tracer di